Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B dari kelas K013 ingin mempresentasikan mengenai The Accounting Information System. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Cika Makaila Putri Nugroho dengan NPM Mahir 047. Yang kedua, Prakasa Daniswara dengan NPM Mahir 147. Yang ketiga, Ramadina Sebu Zakia dengan NPM Mahir 233. Yang keempat, Anggi Islami Siregar dengan NPM Mahir 241. Yang kelima, Isnania Adawiyah Nishalaya Ali dengan NPM Mahir 268. Dan yang terakhir ada Eksha Aristawati Dwi Aryaningrum dengan NPM Mahir 410. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai Accounting Information System atau Sistem Informasi Akuntansi. Jadi, Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi bisnis, mencatat dan memproses data keuangan, menghasilkan informasi keuangan, kemudian menyebarkan informasi keuangan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, sistem informasi akuntansi ini adalah sistem yang mengubah data transaksi menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, sebelum memahami sistemnya, kita harus memahami istilah dasar dalam akuntansi. Nah, yang pertama ada event, yaitu kejadian dalam perusahaan. Namun, tidak semua event itu memengaruhi keuangan. Nah, jika event tersebut memengaruhi posisi keuangan, maka disebut transaction atau transaksi. Kemudian ada account, yaitu tempat untuk mencatat setiap jenis transaksi. Lalu ada jurnal, yaitu tempat pencatatan awal secara kronologis. Sedangkan ledger ialah kumpulan akun yang sudah diposting dari jurnal. Nah, selanjutnya ada debit dan kredit. Dalam sistem akuntansi, setiap transaksi dicatat menggunakan debit dan kredit. Yang perlu kita pahami yaitu debit bukan berarti uang masuk dan kredit bukan berarti uang keluar. Debit dan kredit hanya menunjukkan posisi pencatatan dalam akun. Nah, setiap transaksi minimal memengaruhi dua akun dan total debit dan kredit itu harus sama yang disebut sebagai sistem double entry. Nah, dapat kita lihat bahwa pada saat saldo normal debit itu ada dua akun, yaitu akun aset dan akun beban. Sedangkan pada saldo normal kredit ada akun utang, modal, dan pendapatan. Nah, selanjutnya ada accounting equation atau persamaan akuntansi. Nah, dasar dari seluruh sistem akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, artinya semua aset perusahaan berasal dari utang atau modal pemilik. Jadi, setiap transaksi yang terjadi harus menjaga keseimbangan persamaan ini. Jika tidak seimbang berarti ada kesalahan dalam pencatatan. Nah, contohnya saya membuat contoh di sini, owner invest $40.000 in exchange for ordinary shares. Nah, di sini akan memengaruhi aset bertambah $40.000 pada debit dan modal bertambah $40.000 pada kredit. Baik, selanjutnya di sini ada financial statements and ownership structure. Nah, hasil akhir dari accounting information system ialah laporan keuangan. Laporan tersebut meliputi income statement, retained earning statement, dan statement of financial position. Nah, laporan ini digunakan untuk menunjukkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan dalam satu periode. Nah, pada income statement di sini akan menunjukkan pendapatan dan beban dan apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau rugi. Nah, retained earning statement menunjukkan perubahan laba ditahan selama periode berjalan. Lalu statement of financial position yaitu menunjukkan posisi aset, liabilitas dan ekuitas pada akhir periode. Baik, di sini ada accounting cycle atau siklus akuntansi yang merupakan rangkaian langkah dalam satu periode akuntansi yang dimulai dari mengidentifikasi transaksi, kemudian mencatat ke dalam jurnal, lalu memposting ke buku besar, lalu menyusun trial balance, kemudian penyesuaian, lalu menyusun ke laporan keuangan, dan diakhiri dengan closing entries. Yang proses ini dilakukan berulang setiap periode akuntansi. Nah, tujuan dari siklus akuntansi ini ialah menjaga sistem pencatatan tetap sistematis, memastikan debit itu sama dengan jumlah kredit, lalu menutup periode dan mempersiapkan periode berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai record and summarize basic transaction atau mencatat dan meringkas transaksi dasar.
Yang pertama ada pencatatan jurnal. Perusahaan mencatat setiap transaksi dan peristiwa ekonomi apapun yang mempengaruhi aset, kewajiban, dan ekuitas ke dalam akun-akun pada buku besar. Satu transaksi biasanya mempengaruhi 2 akun atau lebih yang berada pada halaman berbeda di buku besar. Oleh karena itu, agar seluruh transaksi tercatat secara lengkap dalam satu tempat, perusahaan menggunakan jurnal sebagai buku catatan transaksi awal. Dalam bentuk paling sederhana, jurnal umum mencatat transaksi secara kronologis dalam bentuk debit dan kredit sebelum dipindahkan ke buku besar. Sebagai contoh, jika perusahaan membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 100.000, maka transaksi tersebut dicatat dengan mendebit akun peralatan sebesar 100.000 dan mengkredit akun kas sebesar 100.000. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam entry jurnal adalah yang pertama, tanggal transaksi atau peristiwa, yang kedua, akun dan jumlah yang akan didebit, yang ketiga, akun dan jumlah yang akan dikredit, dan yang terakhir adalah penjelasan. Selanjutnya ada posting. Posting merupakan prosedur memindahkan data dari entry jurnal ke akun-akun dalam buku besar. Proses ini bertujuan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun sehingga perubahan dan saldo setiap akun dapat diketahui. Adapun langkah-langkah dalam melakukan posting ke buku besar adalah yang pertama, memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar pada akun yang didebit dengan mencatat tanggal, halaman jurnal, dan jumlah debit pada kolom yang sesuai. Yang kedua, menuliskan nomor rekening akun pada kolom referensi jurnal sebagai tanda bahwa transaksi telah diposting. Yang ketiga, mencatat informasi pada akun yang dikredit di buku besar meliputi tanggal, halaman jurnal, dan jumlah kredit. Dan yang terakhir adalah mencantumkan nomor akun pada kolom referensi jurnal sebagai bukti bahwa proses posting transaksi telah selesai dilakukan. Pada slide ini dijelaskan mengenai daftar akun atau chart of account, yaitu daftar seluruh akun yang digunakan dalam proses pencatatan transaksi. Setiap perusahaan memiliki jumlah dan jenis akun yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan kegiatan operasionalnya. Untuk mempermudah pengelompokan dan pencatatan, setiap akun biasanya diberi nomor rekening dengan rentang tertentu. Misalnya, kode 101 sampai 199 menunjukkan akun aset, 200 sampai 299 menunjukkan kewajiban, 300 sampai 399 menunjukkan ekuitas, 400 sampai 499 menunjukkan pendapatan, 500 sampai 799 menunjukkan beban, 800 sampai 899 menunjukkan pendapatan lainnya, dan 900 sampai 999 menunjukkan beban lainnya. Dengan adanya sistem pengkodean ini, perusahaan dapat mengelompokkan akun secara lebih terstruktur sehingga proses pencatatan, pengolahan data, dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan sistematis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pencatatan dan juga neraca saldo. Yang pertama, proses pencatatan. Proses pencatatan adalah langkah awal dalam akuntansi yang dimulai dari menganalisis setiap transaksi. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh transaksi terhadap akun. Setelah itu, ditentukan akun mana yang didebit dan dikredit sesuai dengan aturan akuntansi. Selanjutnya, transaksi dicatat ke dalam jurnal umum secara berurutan. Kemudian, transaksi tersebut diposting ke buku besar agar setiap akun dapat dikelompokkan dan saldo akhirnya dapat diketahui dengan jelas. Selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar akun beserta saldo akhir yang diambil dari buku besar pada waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa total debit dan kredit sudah seimbang. Namun, neraca saldo yang seimbang belum tentu menjamin bahwa setiap pencatatan sudah benar. Hal ini karena masih bisa terjadi kesalahan, seperti ada transaksi yang belum dicatat, salah menggunakan akun, atau kesalahan dalam jumlah pencatatan. Oleh karena itu, neraca saldo digunakan sebagai alat untuk mengecek keseimbangan pencatatan dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi dan menyiapkan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini tuh dibuat ketika di akhir periode. Nah, tujuannya itu agar pendapatan atau revenue dan beban atau expenses ini tuh diakui pada periode yang benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, tanpa penyesuaian, saldo di akun
saldo akun di neraca saldo atau trial balance itu tuh belum tentu mutakhir, sehingga aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban bisa saja salah saji. Nah, yang ketiga yaitu jurnal penyesuaian itu dibuat setiap kali perusahaan ini tuh menyusun laporan keuangan atau finansial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa sih perlu jurnal penyesuaian. Nah, ada 3 alasan. Yang pertama, beberapa transaksi ini tuh tidak di jurnal setiap hari. Misalnya pemakaian perlengkapan dan pembayaran gaji ataupun upah. Nah, yang kedua, alasannya yaitu beberapa biaya ini tuh kadaluarsa seiring waktu. Contohnya seperti depresiasi, sewa, dan asuransi. Nah, depresiasi itu biasanya depresiasi peralatan kayak gitu, penyusutan peralatan, penyusutan gedung kayak gitu. Nah, yang ketiga alasannya yaitu beberapa transaksi belum dicatat karena dokumen belum diterima. Misalnya tagihan. Nah, selanjutnya yaitu jenis utama jurnal penyesuaian. Nah, jenis utamanya itu ada 2, yaitu deferral dan accrual. Deferral bahasa Indonesianya ini tuh penangguhan. Sedangkan accrual bahasa Indonesianya accrual. Nah, prepaid expenses ini tuh beban dibayar di muka. Jadi kasnya tuh udah dibayar, tetapi manfaatnya tuh untuk masa depan. Jadi awalnya dicatat sebagai aset. Contohnya seperti bayar sewa kantor dalam kurun waktu 1 tahun di muka. Terus bisa juga bayar premi asuransi 6 bulan di muka. Nah, kemudian yang kedua yaitu unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Jadi kasnya udah diterima tapi jasa atau barangnya itu belum diberikan. Jadi awalnya itu dicatat sebagai kewajiban. Contohnya seperti uang muka sewa yang diterima pemilik gedung dari penyewa, kemudian tiket pesawat yang dibayar penumpang sebelum terbang. Kayak gitu. Jenis yang kedua itu ada accrual. Nah, itu ada accrued revenue yaitu pendapatan accrual. Nah, jadi itu jasa atau barang sudah diberikan tetapi belum ditagih atau belum dibayar oleh pelanggan. Contohnya itu seperti fee jasa konsultan yang sudah dikerjakan bulan ini, namun invoice-nya tuh baru dikirim bulan depan. Bisa juga pendapatan bunga atau interest revenue yang sudah berjalan tetapi bunganya itu baru diterima di kemudian hari. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada accurate expenses. Jadi accurate expenses ini tuh bahasa Indonesianya beban accrual. Jadi bebannya udah terjadi tetapi belum dibayar dan belum dicatat. Contohnya seperti gaji atau upah di akhir bulan yang baru dibayar awal bulan. Kemudian yang terakhir yaitu piutang tak tertagih. Itu adalah bagian dari account receivable atau piutang usaha yang diperkirakan tidak akan tertagih. Nah, beban kerugian piutang dicatat sebagai bad debt expense atau beban piutang tak tertagih pada periode yang sama dengan pendapatan terkait. Nah, kemudian digunakan akun kontra aset allowance for doubtful account atau cadangan kerugian piutang untuk menyesuaikan nilai piutang bersih. Jurnal penutup yaitu jurnal yang digunakan untuk mengurangi saldo akun nominal menjadi 0 untuk mempersiapkan akun untuk transaksi periode berikutnya. Urutan dalam jurnal penutup yaitu yang pertama yaitu akun pendapatan yang ditutup dengan akun income summary. Lalu yang kedua akun beban ditutup dengan akun income summary. Akun income summary di sini berfungsi sebagai perantara akun nominal agar akun nominal bisa dinolkan dan bisa dipakai dalam periode berikutnya. Lalu yang ketiga yaitu laba atau rugi bersih yang dicatat dengan menggunakan akun retained earnings. Lalu yang keempat akun dividen ditutup dengan akun retained earnings. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar saldo seluruh akun dalam buku besar yang disusun setelah jurnal penutup diposting. Neraca saldo setelah penutupan berguna untuk memastikan jumlah saldo akun debit dan kredit sebelum memulai periode berikutnya. Lalu yang selanjutnya adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah kebalikan persis dari jurnal penyesuaian yang dibuat pada periode sebelumnya. Jurnal ini bertujuan untuk menghindari perhitungan ganda dan mempermudah penutupan buku yang bersifat opsional. Contoh akun dalam jurnal pembalik adalah beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan pemakaian perlengkapan.
Selanjutnya yaitu adalah financial statement for a merchandising company atau laporan keuangan pada perusahaan dagang. Di sini kami akan membahas 4, yaitu adalah income statement, retained earnings statement, statement of financial position, dan closing entries. Nah, kami akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan hasil operasi perusahaan selama satu periode tertentu untuk menghitung keuntungan atau kerugian dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah retained earnings statement atau laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan adalah salah satu jenis laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan ekuitas yang menunjukkan akumulasi laba bersih dari laporan laba rugi yang tidak dibagikan sebagai dividen. Nah, ini merupakan contoh atau format income statement atau laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Nah, pada perusahaan dagang itu, laporan laba ruginya itu terdapat beberapa bagian utama, yaitu adalah net sales, penjualan bersih, lalu ada cost of goods sold, harga pokok penjualan, lalu ada gross profit, laba kotor, lalu ada selling expense, beban penjualan, lalu ada administrative expense atau beban administrasi, lalu ada other revenue and expense yaitu pendapatan dan beban lain-lain, dan ada net income atau laba bersih. Nah, cara mencari atau cara menghitung laporan laba rugi perusahaan dagang itu adalah dengan pendapatan penjualan bersih atau net sales itu dikurangi dengan cost of goods sold yang kemudian akan menghasilkan gross profit. Nah, lalu setelah itu laba kotor atau gross profit tersebut dikurangi dengan beban operasional perusahaan yang menghasilkan income sebelum pajak, kemudian dikurangi dengan beban pajak penghasilan untuk menghasilkan net income atau laba. Nah, ini merupakan contoh atau format dari retained earnings statements atau laporan laba ditahan. Cara menghitung laba ditahan akhir dalam laporan laba ditahan adalah laba ditahan awal periode ditambah dengan net income, kemudian dikurangi dengan dividends yang menghasilkan laba ditahan akhir periode. Laporan posisi keuangan general seperti gambar di samping adalah laporan yang diklasifikasikan dari posisi keuangan. Pada bagian properti pabrik dan peralatan, general mengurangi akumulasi penyusutan peralatan dari biaya peralatan. Selisihnya mewakili nilai buku atau nilai tercatat peralatan tersebut. Closing entry atau entry penutupan dalam akuntansi adalah serangkaian transaksi akuntansi yang dilakukan pada akhir periode akuntansi, biasanya bulan atau tahun buku, untuk penutupan semua akun, pendapatan, beban, dan dividen. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan buku besar di periode berikutnya, menghasilkan saldo awal yang bersih dan mulai periode baru dengan akun-akun pendapatan, beban, dan dividen yang kosong. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.